Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba percobaan tentang reaksi dan oksidasi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah tabung reaksi, kemudian stik es krim, korek, dan lilin. Sebenarnya lilin ini bisa kita menggunakan lampu Bunsen, hanya saja kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah saja. Dan bahan yang kita butuhkan untuk percobaan pertama yaitu kalium permanganat yang biasa dikenal dengan PK. Ya, kita masukkan sejumlah PK ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita bisa panaskan. Sebenarnya ini harusnya pakai penjepit tabung reaksi ya, tapi ya apa adanya saja. Kita bisa panaskan seperti ini. Nah, tujuan pemanasan di sini adalah menguraikan ikatan oksigen yang ada di KMnO4 ini supaya oksigennya itu terlepas dari KMnO4-nya tadi. Nah, untuk menguji ada atau tidaknya oksigen, kita bisa menggunakan bara api ya. Kita panaskan stik es krim sampai membara di sini. Kita biarkan dulu sampai keluar bara apinya sambil kita panaskan. Kemudian kita matikan. Untuk menguji ada atau tidaknya oksigen, kita akan masukkan ke dalam. Oh, tidak nyala, berarti oksigennya sudah habis. Kita coba lagi ya. Ya. Nah, di sini tidak nyala ya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin ketika pemanasan tadi oksigennya sudah habis, terurai, maka mungkin yang kita perlukan adalah jumlah PK yang lebih banyak supaya oksigennya lebih banyak lagi, dan prosesnya itu harus cepat supaya bisa bereaksi. Nah, tanda ada atau tidaknya oksigen di dalamnya adalah kalau dia ada oksigen, maka akan ada api yang menyala di dalam tabung reaksi ini apabila dimasukkan bara api. Tapi ini nggak ada, berarti oksigennya sudah habis. Oke. Untuk percobaan yang kedua, kita akan menguji kalium permanganat yang sudah kita panaskan pada percobaan pertama tadi dengan sejumlah cairan. Yang pertama, apabila dimasukkan ke dalam cairan biasa, tadi saya sudah masukkan ya, ini berwarna ungu biasa ya. Sedangkan yang kedua, kita akan mengujinya ke dalam larutan basa. Larutan basa ini bisa banyak bentuknya ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan soda kue NaHCO3 yang banyak kita jumpai di rumah. Kita masukkan saja ke dalam air untuk mendapatkan suasana basah tersebut. Kemudian langkah kedua, kita ambil sejumput dari kalium permanganat tadi yang sudah dipanaskan. Kita masukkan ke dalam. Kalau dia dipanaskan ke dalam larutan air biasa, warnanya ada ungu. Kita lihat adakah perubahan yang terjadi. Warnanya cenderung berubah ya. Kita lihat di sini. Nah, lihat, kita bisa mengamati perbedaannya. Di sini adalah dengan menggunakan air, dan yang di sini kita menggunakan larutan basah. Ya, warnanya sedikit berubah. Biasanya dia akan berwarna hijau atau kebiruan ya. Cuma ini mungkin butuh waktu sekian detik supaya bisa berubah.
Oke, kita tunggu saja apakah nanti ada perubahan warnanya seperti itu. Nah, ya berikutnya kita akan mereaksikan kalium permanganat yang sudah dibakar tadi. Kita campurkan ke dalam NaOH ya. Berarti kan percobaan yang kedua tadi ya. Kemudian setelah itu kita larutkan dia ke dalam larutan yang mengandung apa ini namanya, adem sari ya, mengandung asam ya. Kita akan lihat apabila si kalium permanganat sudah dicampurkan ke dalam basah. Ini saya campurkan lagi soda kunyit, kemudian dimasukkan kembali kalium permanganat yang sudah dibakar tadi, sisanya ya, tidak sedikit soalnya. Kita amati perubahan warnanya ya. Ini sudah sama ya seperti yang di tengah warnanya, dan sangat berbeda dengan pada tabung yang pertama. Kemudian kita reaksikan dia dengan si adem sari. Kita lihat apa yang akan terjadi. Perubahan warna seperti apa yang akan terjadi? Putih. Kita tunggu beberapa saat. Umi. Warnanya terlihat berbeda ya teman-teman ya. Di sini warnanya sudah hampir kecoklatan ya. Kita letakkan di sini, dan yang terakhir coba kita reaksikan kembali si kalium permanganat tadi dengan sejumlah larutan. Larutan yang akan kita gunakan yaitu larutan yang kiranya mengandung hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida di sini berperan sebagai oksidator, dan KMNO4-nya berperan sebagai reduktor. Nah, dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan semacam katalis. Katalisator itu adalah zat yang dapat mempercepat proses berjalannya reaksi. Yaitu kita akan menggunakan siksal karena dia mengandung HCl ya, supaya reaksinya itu lebih cepat. Nah, coba kita masukkan vanis ke dalamnya, atau proplen juga bisa. Ini untuk jangkau. Sedikit. Ini saya pakai yang saset supaya lebih enak. Barang-barang ini banyak banget dijumpai di pasaran ya. Ini kemudian kita tambahkan Fixal. Oke. Oke. Nah, kemudian kita masukkan kalium permanganat yang sisanya tadi, yang sudah dibakar. Kita amati apakah dia akan seperti teman-teman yang lain. Kalau tadi, maaf ya iklan ya. Oke. Terjadi kecelakaan kerja, don't try this at home. Ya. Kita lihat apakah perubahan apa yang warna yang terjadi pada percobaan yang keempat ini. Oke. Nah, dilihat di sini. Ini adalah kondisi PK. Ini tadi ada kecelakaan jadi warnanya agak berubah ya. Ini dia tadinya dicampur air biasa, warnanya itu ungu. Kemudian apabila dicampurkan dengan larutan NaOH itu warnanya lebih ke apa namanya? Warnanya itu lebih kebiruan. Kemudian di sini warnanya sudah menjadi coklat. Ya, dan terakhir ini warnanya sudah bening. Nah, di sini menunjukkan tingkat perbedaan bilangan oksidasi antara KMNO4. Pada apabila dicampurkan dengan air biasa warnanya itu ungu, dia biloxnya nilainya 7, sedangkan apabila dicampurkan dengan larutan basah biloxnya berkurang 1 jadi tinggal 6.
apabila dicampurkan kembali dengan adem sari, biloxnya lebih berkurang lagi, tinggal 4. Dan terakhir, apabila dicampurkan dengan hidrogen peroksida dan ditambah dengan katalis HCl yang dalam hal ini kita menggunakan Fixal, itu nilai biloxnya tinggal 2. Di sini dibuktikan dengan warnanya lebih jernih. Nah, di sini adalah perubahan-perubahan warna yang terjadi pada percobaan kita kali ini. Nah, ini terjadi human error, mohon maaf karena tadi saya ngaduknya terlalu semangat, jadi dia kecipratan air dan warnanya ternodai seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba percobaan satu lagi, yaitu dengan menggunakan karbit. Oke, cek this out. Dari percobaan tadi kita sudah bisa melihat bahwa dari keempat larutan yang kita buat ini, mereka semua memiliki tingkat bilangan oksidasi KMnO4 yang berbeda. Pada yang pertama itu biloxnya nilainya 7, sedangkan yang kedua biloxnya itu 6, yaitu ketika dicampurkan dengan larutan basah. Dalam hal ini saya menggunakan soda kue. Mungkin warnanya akan sedikit berbeda apabila dicampurkan dengan NaOH ya, dengan konsentrasi 1 molar. Kemudian ini apabila dicampurkan kembali dengan adem sari. Dan terakhir, ini biloxnya sudah jauh berkurang, nilainya hanya 2 apabila KMnO4 dicampurkan dengan oksidator. Dalam hal ini kita menggunakan vanis, proklin, dan katalis berupa Fixal ya. Kita akan lihat video berikutnya, yaitu tentang reaksi pada karbit. Kita mencoba reaksi antara karbit apabila dicampurkan dengan Fixal dan Baiklin. Ini disebut dengan reaksi autoredox ya. Kita akan lihat apakah terjadi tumbukan energi di antara keduanya. Kita lihat, ini kita masukkan sejumlah karbitnya ke dalam gelas. Ini baunya agak-agak sedap gitu ya. Kemudian kita campurkan dengan Fixal. Kemudian kita campurkan dengan HCl. Ini prosesnya udah cepet ya. Kita lihat. Ya, ternyata tidak jeblok. Hanya saja di sini terlihat reaksi eksoterm. Eksoterm di sini dia menghasilkan panas. Kalau dia terjadi tumbukan yang cukup besar, dia akan menghasilkan ledakan. Cuma dalam hal ini tidak menghasilkan ledakan, hanya saja menghasilkan panas. Di sini kita dapat rasakan panas yang terbentuknya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa sejumlah reaksi bisa juga menghasilkan atau membutuhkan panas, dan pada hal ini dia merupakan reaksi eksoterm yang dapat menghasilkan panas. Oke, kiranya cukup, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.